Ya oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di Edukasi Zero Market Indonesia. Bersama saya dengan Ino. Kita kali ini akan membahas tentang apa itu PIP, PIPS atau poin yang mungkin paling sering didengar sama teman-teman di dunia forex trading gitu ya. Nanti juga akan saya berikan contohkan cara menghitungnya, kemudian range-nya itu seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Jadi, yang disebut dengan PIP atau PIPS itu merupakan kepanjangan dari price interest point atau percentage in point. Mungkin yang nyebut percentage in point itu agak jarang-jarang sih, rata-rata itu yang nyebutnya sebagai price interest point gitu. Nah, membaca PIP itu gimana gitu kan? Pada sebagian besar pasangan mata uang, itu pips dilihat pada digit keempat setelah di belakang koma, kecuali yang di belakangnya yen gitu ya, misalnya USD berbanding Japanese yen, kemudian pound sterling berbanding yen, itu digitnya cuma 3 gitu di belakang koma. Tapi kalau untuk pemula saya lebih menyarankan untuk mempelajari yang basicnya dulu deh, misalnya kayak pound sterling berbanding dolar, atau euro berbanding dolar, atau Aussie berbanding dolar gitu ya. Jadi ini saya berikan contoh untuk pasangan mata uang pound sterling berbanding US dollar. Di sini kita bisa lihat katakanlah suatu harga pound sterling berbanding dolar itu nilainya 1.37831 gitu ya. Kemudian cara membacanya itu gimana sih sebenarnya? Artinya 1 pound sterling itu nilainya 1 dolar,37 sen gitu ya. Kemudian kembali ke masalah cara membaca pipnya itu gimana. Oke, jadi gini, pada digit kelima yang angka 1 ini itu adalah 0, di belakang digit keempatnya. Kalau teman-teman bisa hitung di sini kan 1, 2, 3, 4. Nah, kelima itu adalah kalau di pasangan mata uang pound sterling berbanding dolar, digit kelima itu dihitungnya bukan 1 pip, tapi di belakang 0, 0, jadi ketika nanti teman-teman lihat pada digit keempat ini angkanya 3, itu artinya 3,1 pip gitu. Kemudian kalau kita mau mencontohkan ke sebuah pergerakan itu gimana sih? Ini saya buat simpelnya dulu gitu ya. Jadi semisal ada harga 1.37000 naik ke 1.37535 gitu ya. Itu artinya pound sterling mengalami kenaikan sebesar 53,5 pip. Oke. Kemudian kalau contoh ekstrimnya nih, misal dari 1.3700 turun ke 1.3400, itu artinya terjadi penurunan 300 pip. Nah, yang sering menjadi kebingungan para pemula itu biasanya kalau mereka itu mendengar atau ada yang ngeklaim bahwa saya ada untung 3000 pip di pound sterling atau 3000 poin di pound sterling gitu kan. Kalau kalau teman-teman bingung, itu sebenarnya patokannya gampang. Patokannya Anda sebagai pemula itu melihatnya pada digit yang keempat ini, jangan yang kelima. Jadi ketika ada seseorang itu mengeklaim saya ada mengambil keuntungan 3000 pip, itu 3000 pip itu pada level ini loh, yang level 1.3. Kalau terjadi kenaikan 3000 pip, artinya dari 1.3700 itu naik ke 1.67. Nah, itu 3000 pip. Sedangkan biasanya yang disebut, mungkin yang dimaksud dengan orang-orang tersebut itu 3000 pip itu maksudnya dari yang paling belakang ini, seperti itu. Jadi dari situ kan ada sedikit perbedaan cara membaca pipnya itu sebenarnya yang benar yang gimana gitu kan. Jadi ketika
teman-teman itu nantinya akan trading ya. Jadi pastikan dulu ini kita stop lossnya mau di mana, take profitnya mau di mana, sebesar berapa pip. Jadi biar nggak rancu. Saya katakanlah saya ada planning pengambilan take profit 3000 pip. Padahal kalau 3000 pip misalnya terjadi kenaikan 3000 pip, 3000 pip dari 1.37, itu artinya Anda take profitnya di 1.67 gitu. Oke ya. Mungkin sampai sini mungkin teman-teman agak sedikit bingung maksudnya gimana. Tapi yang menjadi patokan itu adalah di sini, yang di tabel sebelah kiri sini ya. Jadi digit keempat itu adalah 1 pip. Kemudian kalau yang digit ketiga itu puluhan pip. Kemudian digit ketiga itu ratusan pip. Kemudian digit keempat itu ribuan pip. Kemudian digit yang kelima ini ya, itu masuknya puluhan ribu pip, seperti itu. Kemudian sekarang saya akan mencoba membantu teman-teman ya untuk cara membaca pip pada perdagangan emas online trading atau yang biasa di kodenya tuh XAU berbanding dolar. XAU tuh X itu metal, AU itu aurum untuk emas ya. Di sini saya contohkan misal harga emas itu posisinya di harga 1715,25 dolar per troy ounce. Karena nilai kontrak pada emas online trading itu sifatnya adalah per troy ounce. Jadi artinya ketika harga emas berada di 1715,25 itu artinya 1 troy ounce nilainya 1725,15. Kemudian teman-teman mungkin nanya, 1 troy ounce itu artinya apa? 1 troy ounce itu artinya emas seberat 31,1 gram. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau melihat harga per gramnya, kalau di emas dunia itu harganya berapa sih? Tinggal dibagi aja 1725,15 dibagi 31,1 gram, keluar angka 55 dolar,47 gram. Nah, nanti tinggal dibandingin ke toko emas gitu ya. Kalau di toko emas harganya berapa gitu, atau mungkin kalau di Antam gitu harganya berapa. Itu dikalikan dengan dolar yang sedang berjalan sekarang gitu. Kemudian di sini saya contohkan semisal ini ya, harga emas di 1715,15 ya. Kemudian naik ke 1720,65, itu artinya terjadi kenaikan 550 pip ya. Kemudian saya kasih contoh yang dalam pergerakan seharinya. Dari harga 1.700 dolar per troy ounce turun ke 1.690 dolar per troy ounce, itu artinya turun 1.000 pip. Nah, kita membaca 550 pip dengan 1.000 pip itu dari mana sih gitu kan? Dilihat dari yang tabel yang sebelah kiri ini. Jadi pada digit ke 6 pada emas ya. Jadi yang pada digit terakhir ini itu dibacanya pada satuan pip. Kemudian naik yang di atasnya itu puluhan pip, yang ini ratusan pip, yang ini ribuan pip, dan seterusnya. Jadi ketika ada harga ini ya, contohnya ya 1700 turun ke 1690 dolar per troy ounce, 1000 pip itu bacanya dari sini. Oke. Dari kolom yang ketiga ini. Jadi ketika terjadi perubahan digit ketiga, itu artinya terjadi ribuan pip. Seperti itu. Mungkin nanti untuk teman-teman yang masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar gitu ya. Nanti akan saya coba dari tim kami untuk bagian edukasi mencoba menjelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya gitu, nggak apa-apa. Nah, ini yang seru. Jadi yang lagi hype itu kan sebenarnya
selama ini kan tentang masalah cryptocurrency ya. Jadi di sini saya akan mencoba mencontohkan cara membaca pips pada Bitcoin itu gimana gitu ya. Misal itu harga Bitcoin berbanding dolar sekarang ini nilainya di 56.178,35 dolar per Bitcoin. Artinya gampang, ya satu Bitcoin artinya 56.000 sekian itu ya. Kemudian sebelum saya mencontohkan yang perhitungan ketika naik atau ketika turun gimana, kita lihat dulu yang di sebelah kiri ini dulu ya, tabel yang sebelah kiri ya. Jadi kalau di Bitcoin itu kita memang membacanya kalau dalam pip itu memang luar biasa besarnya ya. Jadi pada digit terakhir dibacanya satuan pip. Digit kedua dibacanya puluhan sampai dengan digit yang ke 7 itu dibacanya jutaan pip. Oke. Jadi ketika teman-teman nantinya akan bertransaksi Bitcoin, itu cara membaca pipnya memang agak sedikit jauh berbeda dibandingkan dengan misalnya kita bertransaksi currency ataupun untuk emas online trading gitu ya. Jadi ini saya contohkan, misal terjadi kenaikan dari 56.178,35 naik ke 57.178,35, itu terjadinya sebuah kenaikan 100.000 pip. Oke, teman-teman bisa lihatnya dari sini, digit yang kedua. Oke. Jadi ketika digit yang kedua ini berubah, itu artinya sudah masuk kategori 100.000 pip atau ratusan ribu pip. Seperti itu, misalnya dari 56.000 naik ke 59.000 gitu ya. Itu kita bacanya ya 200.000 pip. Oke. Tapi kalau semisal teman-teman lihatnya itu agak kok susah ya membaca pip pada cryptocurrency atau Bitcoin ini, teman-teman juga bisa menyebutnya dalam bentuk nominal dolarnya aja. Jadi dari 56.000 ke 57.000 gitu ya. Itu artinya naik 1.000 dolar. Bisa dibaca di sini ya. Tapi nanti ketika cara memasukkan order, penentuan stop loss take profitnya ya memang berdasarkan nilai pipnya, bukan dolarnya gitu. Kemudian kita ambil contoh ekstrimnya nih. Terjadi penurunan dari 56.000 ke 46.000. Itu artinya terjadi penurunan 1 juta pip karena yang berubah adalah digit yang paling atas ini ya. Jadi ketika harga drop dari 56.000 ke 46.000, itu artinya terjadi penurunan 1 juta pip. Jadi kalau ingin membaca lebih mudahnya ya dibacanya sebagai terjadi penurunan 10.000 dolar gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi kenapa saya kok menyebutkan kalau kita tidak tahu nilai per pipnya, itu nanti ke depannya teman-teman untuk bertransaksi bisa menjadi tidak tahu cara penentuan resiko dan gainnya gitu loh. Jadi ada baiknya kita juga harus mengetahui satuan lot, kemudian nilai per pipnya itu berapa. Itu untuk tujuannya supaya teman-teman bisa menentukan jumlah resiko yang ideal di berapa gitu ya. Oke, jadi saya contohkan dulu untuk yang pound sterling berbanding dolar ya. Di sini kalau teman-teman itu entry-nya di satu lot, artinya nilai per satu pip, oke, itu nilainya 10 dolar per satu poin atau per satu pip gitu ya. Kemudian kalau 0,1 lot itu nilainya 1 dolar per pip. Kemudian kalau untuk 0,01 lot itu artinya 10 sen atau 0,10 dolar per satu pip. Oke. Semisal tadi kan saya contohkan terjadi
range harga itu nilainya 53,5 pip. Kita membacanya gimana gitu kan. Jadi semisal kalau teman-teman ada order buy atau order sell gitu kan, itu menghitungnya jumlah pergerakan pip dikali dengan nilai per pipnya, keluarlah angka nominalnya. Jadi kalau di sini dicontohkan 53,5 dikali 10 itu nilainya $535. Kemudian dengan seterusnya di 0,1 lot itu kan nilainya $1 per pip, dikalinya dengan 1 otomatis keluar angka $53,5. Dan untuk juga yang di 0,01 lot karena 100 kali lebih kecil daripada 1 lot, itu dibacanya di $5,35. Itu untuk currency di pound sterling berbanding dolar ya. Kemudian bagaimana kalau misal kita bertransaksi di emas gitu. Untuk 1 lot itu nilainya $1 per pip. Kemudian untuk 0,1 lot itu nilai per pipnya adalah $0,1. Kemudian kalau untuk 0,01 lot nilainya di $0,01 per pip atau 1 sen, seperti itu. Kemudian kalau semisal tadi yang saya contohkan di slide sebelumnya itu kan katakanlah range harga untuk emas itu di 550 pip. Membacanya gimana? Sama seperti dengan pound sterling. Jika 1 lot, teman-teman entry-nya 1 lot, kemudian range-nya itu 550 pip, dikali dengan 1 nilainya adalah $550. Kemudian kalau 0,1 lot itu di $55. Begitu juga dengan yang 0,01 lot, karena jumlah 0,01 lot itu adalah 100 kali lebih kecil dibandingkan dengan 1 lot, hasilnya di $5,5. Oke. Kemudian untuk yang Bitcoin nih, kita harus sangat waspada sekali kalau untuk dengan Bitcoin ya, karena belum banyak yang memberitahukan info tentang nilai per pip di Bitcoin. Jadi kalau untuk Bitcoin mungkin nilainya sepertinya kecil, tapi kalau jika kita berbandingkan dengan range harga yang diberikan oleh Bitcoin, itu sebenarnya sangat besar sekali. Bahkan nilai pergerakan per jamnya jauh di atas dibandingkan pound sterling ataupun berbanding dengan dolar sekalipun. Di sini kita bisa lihat kalau untuk 1 lot, dia itu kecil banget loh. Untuk 1 lot, nilai per pipnya ya, nilai per pipnya, mungkin bisa saya kasih contohkan ke belakang dulu deh. Oke, nilai per pip yang di belakang ini, ya, di angka 5 ini kan nilai 1 pipnya ya. Jadi pada digit kedua di belakang koma, itu nilainya itu hanya $0,01 atau 1 sen. Seperti itu. Kemudian kalau untuk 0,1 lot itu 1/1000 lebih kecil dari 1 lot. Kemudian kalau 0,01 lotnya nilainya itu 1/10.000 lebih kecil dibandingkan dengan yang 1 lot. Kayaknya kecil banget gitu kan. Tapi sebenarnya spread untuk Bitcoin itu sendiri sudah sangat besar. Kalau untuk di zero market itu spreadnya antara $20 atau kita membacanya 2000 pip ya, 2000 pip sampai $50 atau 5000 pip. Kemudian kalau kita berbicara range harga, semisal ada terjadi kenaikan atau penurunan sebesar 100.000 pip ya. 100.000 pip itu seperti apa sih? Ini saya contohkan kembali. Jadi ketika ada perubahan harga dari harga 56.000 ya, terjadi kenaikan ke 57.000 atau turun ke $55.000 per 1 Bitcoin ya. Itu artinya terjadi fluktuasi harga sebesar $1.000. Itu kalau teman-teman entry-nya 1 lot.
Jadi 100.000 pip dikali dengan 0,01 dolar per nilai 1 pipnya, nilainya 1.000 dolar. Jadi dari harga 56.000 terjadi penurunan ke 55.000 atau terjadi kenaikan ke 57.000, itu nilainya 1.000 dolar. Itu kalau satu lot. Kemudian kalau di 0,1 lot, itu nilainya di 100 dolar. Kemudian kalau lebih kecil lagi, di 0,01 lot itu fluktuasinya di 10 dolar. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan spread gitu ya, soalnya kurang afdol sih kalau misalnya kita bahas soal tentang nilai per pip, tapi tidak membahas tentang spreadnya. Jadi ketika kita membahas spread, kita harus tahu dulu sebenarnya spread itu artinya apa sih gitu kan. Spread itu artinya adalah selisih harga jual dan harga beli, di mana ada dua faktor yang perlu diperhatikan kalau ketika teman-teman itu trading, adalah adanya istilah bid dan ask. Bid itu artinya harga jual, kemudian kalau ask itu artinya harga beli. Di sini saya coba contohkan untuk yang ini ya, rate untuk rupiah berbanding dolar di salah satu bank di Indonesia. Misal ini dolar untuk kategori e-rate-nya itu adalah 14.565 rupiah untuk satu dolarnya ya. Kemudian kalau kita mau beli, ini kan dari sisi bank ya. Jadi kalau bank itu bilang jual, itu dari sisi kita beli. Kalau dari sisi bank beli, itu artinya kita kalau mau ngejual dapatnya harganya segini, 14.565 berbanding 14.595. Nah, di situ kan ada selisih tuh. 595 dikurangi 565. Jadi kan 95 dikurangi 65 hasilnya 30 rupiah. Itu untuk versi bank ya. Nah, kalau di forex trading gimana gitu kan? Teman-teman tinggal lihat aja slide yang sebelah kanan ini. Ketika teman-teman nanti akan bertransaksi, nanti akan disodorkan dengan hal yang sama juga. Untuk harga 1.37650 itu artinya adalah bid. Bid sama dengan harga jual. Kalau harga 1.37653 itu adalah harga ask atau harga belinya. Jadi untuk menghitung spread atau selisih harga jual dan belinya itu gampang aja. Tinggal dikurangi 37653 dikurangi 37650, keluar angka 0,3 pip. Nah, itulah yang disebut dengan spread. Jadi biaya dalam trading forex itu kan ada spread, ada margin, kemudian ada cas komisinya juga, tergantung dari jenis akunnya ya. Ya oke, mungkin sekian dulu untuk video edukasi kali ini ya teman-teman, tentang apa itu pips, kemudian sedikit kita flashback kembali tentang spread itu apa. Tapi ada satu hal lagi yang menarik yang perlu saya sampaikan, bahwa sekarang ini kita di Zero Market sedang ada kontes trading ya, sampai dengan tanggal 30 April. Nah, di sini untuk keterangan lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek link di deskripsi deh, untuk cara ikut join kontesnya seperti apa, kemudian syaratnya apa aja. Nanti bisa dilihat di link di deskripsi gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Selamat sore teman-teman.